hari ini mereka bisa cuma dapetin 10 poin atau mungkin 7 poin. Itu akan menjadi salah satu PR juga terberat buat RRQ dan juga DG kalau misalkan di 2 match date terakhir mereka belum nggak perform, nggak maksimal gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal RRQ ya, Ah, dengan masuknya player baru yaitu RRQ Ocean, sebenarnya gue menunggu ini warna apa yang bakalan mereka bawa. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat track record di FFM Season 3 Divisi 1, RRQ sendiri dengan adanya Chanzu, mereka sudah perform luar biasa ini. itu. Apalagi ada Ocean. Nah, tapi Ocean untuk sekarang belum main nih. Ya. Ocean belum main, hanya ada Pacman, ada si Valen, ada O'Connor dan juga Legalot. Dan gue suka banget sih sama playstyle yang dimiliki oleh Legalot karena Legalot sendiri banyak banget varian atau macam strategi ataupun mechanical buat setup dari skill setnya sendiri yang memang kita kayak nggak tahu kayak dia pakai tiba-tiba pakai Alvaro atau dia pakai salah satu karakter yang setidaknya bisa ngasih satu explosion damage yang cukup besar. Jadi memang Legalot sendiri punya banyak banget cara dan dia salah satu orang yang bisa terbiasa dan bisa menyesuaikan secara cepat untuk meta-meta baru. Gue setuju banget karena menurut gue pribadi ya setelah melihat ngobrol beberapa kali sama beliau, Legalot itu salah satu player yang rajin banget ngulik setiap inci dari Free Fire. Jadi dia tuh bener-bener rajin banget nyari yang namanya deep spot. Betul. Ya kan, posisi di mana ini bisa kelihatan, bisa kerender atau enggak, terus bagaimana kombinasi karakter, pet dan juga senjata itu bisa dimainkan, terus juga dia benar-benar rajin nyari spot yang setidaknya bagus untuk vision, Betul. bagus untuk forting, terus bagus untuk sekiranya defense. Itu dia benar-benar nyari semuanya. Dan gua akuin juga Legalot meskipun bisa dibilang player veteran ya, dia salah satu player yang bisa dibilang mekaniknya benar-benar luar biasa. Mekaniknya luar biasa, tapi kita nggak bisa mengasingkan seorang Calvin yang menjadi player of the match untuk ronde ketiga. Karena kita lihat tadi di ronde pertama sampai ronde ketiga itu semuanya pemain Red Bull Rebellion dan secara bergantian tadi Mr. Home tadi dapetin satu momen player of the match, terus ada juga dari Zero dan juga sekarang ada Calvin. Apakah ini player of the match akan diborong oleh Red Bull Rebellion selagi ada Mr. Foodin sebagai coach yang memang mempunyai salah satu strategi yang cukup baik untuk Red Bull bisa sampai zona late game. Karena tadi gue lihat bagus banget sih komitnya dari Red Bull, terus setup pushnya mereka untuk ketika lihat satu orang atau satu tim yang ada di depan mereka dia langsung hajar, dan itu memang secara objektif juga mereka bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke zona late game selanjutnya, dan beberapa kompon yang bisa dia manfaatkan itu baik banget. Tapi itu kayak kalau misalkan lo cerita soal Red Bull Rebellion yang punya karakter seperti itu, gue merasa ini sudah sesuai dengan tujuan dan objektif dari Coach Foodin sendiri. Iya. Karena harapan dari Coach Foodin ketika dia mengajarkan sebuah strategi ataupun mengajarkan mengenai makro mikro terhadap Red Bull Rebellion, dia berharap playernya ini bisa menjadi player yang kuat sekaligus smart. Ya, kuat dan sekaligus smart, itu gue setuju banget. Dan kita bakalan melihat updatean zona selanjutnya yang dimana hampir mendekati bibir zona. Tapi EVOS bakalan coba mampir dulu ke arah rumah RRQ di arah Mars Electric dan sudah ada terdengar kaleng. Dan di sini harus berhati-hati satu pemainnya. Dan ternyata Joker pun juga di area hanggar harus terkena down, tapi masih bisa untuk di revive. Ada 4 krono yang bakalan coba diaktifkan oleh tim EVOS Esports langsung berhadapan dengan RRQ. Tapi bakalan coba ambil satu keputusan untuk lari dengan vehicle-nya menghindari tembakan panas yang dimiliki oleh RRQ Hades. Ini menurut gua keputusan yang sangat bijak dari EVOS. Kenapa? Karena untuk dari Mars Electric sendiri, RRQ sudah ada di sana dalam waktu yang lama. Jadi resource sudah dikumpulkan dan mereka juga sudah set up visionnya. Tapi kalau misalnya kita sini dari Ombak juga sudah berhasil mendapatkan Dix, TP ini bakalan buntung banget. Bakalan buntung banget untuk The Prime karena cukup kesulitan untuk setidaknya mengamankan beberapa kompon yang sudah diisi oleh First Rider, dan ini adalah 3 on 3 untuk Red Bull dari First Rider dan juga The Prime. Tapi kita ingat di sini Kezel dan juga Dix salah satu pemain atau 2 pemain yang memang mempunyai salah satu aim yang tertinggi menurut gua karena bagus banget dari cara kontrol untuk tembakannya. Tapi Joker di sana sudah terpantau oleh Hiu dengan satu paravalnya mencoba untuk langsung mengarahkan tembakannya ke arah Ombak, tapi Ombak masih mempunyai satu kompon yang bisa
dia lakukan untuk ngepron. Tapi tim 2 dari belakang harus berhati-hati karena TP sendiri nggak sadar ataupun nggak ada yang melihat. Tapi ada satu pemain yang mungkin fokus untuk ngawasin ke area belakang atau ke arah Rim 6 Village. Ya, kemungkinan yang akan mengawasi area belakang yang melihat posisi dari tim King Esport adalah Kezel yang berada di area kompon sebelah. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Dranix, posisi dia cukup terjepit, sudah ada beberapa tembakan yang masuk ke Borges, tengah darah sudah hilang. Dan ada tim nomor 8, yaitu Island of Gods dan juga GGWP ID yang menjepit dia. Di sisi lain, Ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ, di mana Pac-Man harus tertumbangkan satu pemain dari RRQ. Langsung saja diselesaikan oleh tim EVOS Esport. Hashtag EVOS Roar di situ. gila, ini keren banget. Kalau misalnya kita ngeliat tadi EVOS kan sempat masuk ke Mars Electric yang mana kita bisa bilang ini kandangnya RRQ untuk di Bermuda match keempat ini. Tapi ketika EVOS sadar, kayaknya udah nggak worth it kita ajak perang di sini karena dia pasti udah set up duluan dan kita nggak tahu posisi exactnya. Kita tarik mundur aja, kita bawa ke open field, ya udah perang aja di open dan bener langsung begitu perangnya di open field ini di wipe out oleh EVOS Esport. Dan salah satu kenapa EVOS bisa menang untuk fight-nya di open field karena EVOS mempunyai satu vehicle yang lebih dulu sampai ke checkpoint yang mereka inginkan. Dan RRQ harus berlari masuk ke zona selanjutnya dengan 30 detik tersisa yang dimana Mars Electric nggak dapat zona sama sekali. Makanya RRQ berjalan untuk rotasi kedua, tapi sayangnya EVOS di situ sudah lebih dulu mengetahui pattern ataupun jalan yang digunakan oleh RRQ untuk setidaknya masuk zona selanjutnya. Dan akhirnya EVOS berhasil mengamankan satu squad tanpa adanya kehilangan satu anggota pun. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi untuk pertarungan antara EVOS dengan RRQ juga tidak terlalu mengeluarkan banyak keringat ya. Di satu sisi EVOS juga sudah siap. Betul. Dan juga dari RRQ juga karena mereka sudah keburu capek lari-lari, akhirnya dihantam oleh EVOS. Tapi ada EVOS ketemu lagi sama Dragon Phoenix di mana sudah ada Borgai dan juga Razor yang harus tersungkur, di mana masih ada seorang Maung dari kejauhan menggunakan satu AUG-nya langsung mengarah ke arah Mr. 05. Dranix sudah harus kehilangan 3 anggotanya. Maung pun udah nggak punya pilihan, bakal coba berlari ke arah Clock Tower, tapi hati-hati Clock Tower sendiri ada kekuasaan dari Alan of God. Tapi Sam 13 lagi dan lagi Kapten Dunia Akhirat dengan baretanya menunjukkan bahwa dia salah satu sniper the best. Ini dia, EVOS Esports, sang macan putih sudah mulai mengaum dan menggigit leher setiap mangsa-mangsanya. Dan kita kalau misalnya ngomongin tentang Sam 13 sendiri ya, Baretta, Sam ditambah sniper itu udah nggak ada obat. Gak ada obat, no cure, pokoknya semuanya dibabat abis. Tapi ada pertempuran antara Kings Esport dan juga Rosugo Veda, di mana sudah ada setup push juga dari Kapten Strawhead dan juga Wynot mencoba untuk langsung fokus ke arah Adam. Adam mencoba memasak granat, dilempar satu, akhirnya belum bisa mengenai karena ada satu krono yang diaktifkan. Mora bakal langsung menjadi orang terdepan untuk membuka satu war yang terjadi. Team fight terjadi dan ada pelontar. Duar bebek sudah ada dari seorang Seon atau Rehan yang mencoba untuk menjadi satu penghalang untuk satu pemain yang melakukan flanking. Tapi Rehan harus 1v1 atau 1 versus squad, di mana Rehan udah terkikis darahnya, 29 health pointnya tersisa, mencoba menggulung-gulung medkit terlebih dahulu. Masih ada satu blok dari Glow yang bakalan coba dimanfaatkan, coba berlari, tapi Kings berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Kings Almighty. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Kings Esports sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, Aura Deadly sudah berhasil mendapatkan Heiyu. Dan di sisi lain sudah ada Red Bull Rebellion yang akan bertemu dengan DG Esports. Abax di sana bakal langsung jadi incaran seorang Calvin. Mencoba untuk langsung gerus dengan EP5-nya. Ada Mr. Home mendapatkan 2 pemain sekaligus. Tapi ada juga dari DG Esports yang langsung tusun di peringkat selanjutnya, di mana Red Bull Rebellion menguasai satu fight yang terjadi, di mana Red Bull Rebellion masih ada di bibir zona, tapi nggak sampai situ pertarungannya karena ada GGWP Esport yang membayang-bayangi atau menghantui rencana atau Red Bull untuk melakukan satu looting ke arah mayat dari DG Esport. Yes, dan di sisi lain juga selain ada GGWP ID yang menghantui dia, ada First Riders juga di sisi kanan. Posisi dari Red Bull Rebellion ini sedikit terjepit, apalagi zona juga sudah mulai berjalan. Mereka harus melakukan rotasi, tapi ternyata ini dia. Ada EVOS Roar bertemu dengan IOG Burn. Sudah ada satu Beyond di sana, ada Head yang terkena down dari kejauhan, ada yang mengganggu dari GGWP. Lord pun terkena down di sana. Rule Good bakal coba menembaki ke arah
EVOS Esports di mana di dalam satu krononya nggak cukup efektif, mencoba untuk mengurung diri, tapi ada Kings juga yang ikut campur. Mau yang mana dilawan? EVOS sudah kelimpungan, masih ada 10 kill yang dikantongi, sudah ada Sam 13 yang mencoba untuk menembaki seorang kapten dari Straw Hat, di mana satu orang tertumbangkan. Mr. Ari mendapatkan seorang rule good dengan satu pelontarnya. GGWP bakal coba mendekat, ini akan jadi panas banget, 4 tim bakal langsung pecawar. Ada seorang Bion yang masih selamat, hand cannon bakal coba dilepaskan oleh Sam 13, belum mengenai seorang Evol. Masih ada satu glual yang langsung diantisipasi. Aura Deadly dari arah kejauhan menggunakan AWM-nya berhasil mendapat seorang Why Not, tapi EVOS masih cukup kuat, masih set up landman untuk orang-orang yang ingin langsung nusuk ke jantung pertahanan dari EVOS Esports. 2 orang dari Mr. Ari dengan satu buah peluru pelontarnya langsung mengendak down 2 orang EVOS, tapi masih bisa untuk di-revive. Masih ada banyak sekali glual yang dipasang. Aura. Oke, Aura bahkan coba untuk melakukan satu tembakan dari kejauhan, tapi masih ada Mr. Ari yang terus nggak habis-habisnya ke arah EVOS. Ada First Rider juga yang mendapatkan satu kenak down-nya. Sam 13 dengan satu AWM-nya langsung mengenai headshot. Itu apa Bang Ipul? Itu headshot dengan satu AWM-nya. Coba untuk terus di cover, tapi Joker berhasil mendapatkan atau memulangkan seorang Pew Easy Abigail. Yes, dan di sini juga kalau misalnya kita lihat Aura yang tadinya hendak menjadi orang ketiga malah dibalikin posisinya. Yang bakal langsung 1v1 dan Joker dengan kemampuan double vektornya berhasil menyelesaikan fight-nya, tapi ada lagi dari The Prime yang nyelonong langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Joker. Yes, dan sementara itu Joker juga sedikit kesulitan karena dia tersisa sendirian dan GGWP Esports akan tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu EVOS masih akan bertarung dengan Red Bull Rebellion. Ada Frus di sana yang mencoba untuk melakukan satu cover, tapi masih bisa diantisipasi oleh seorang Street. Tapi masih ada Calvin dari kejauhan mencoba 1v1. Ada Sam 13 dengan satu utility-nya menggunakan satu snipernya, mencoba membackup, mencoba untuk melakukan revive. 4 orang sekaligus dari EVOS langsung diselamatkan oleh sang kapten kita, Sam, kapten dunia akhirat. Dan Mr. 05 mendapatkan confirm kill untuk Zero, tapi pecah keluarnya. Calvin berlari ke arah belakang, mencoba memanfaatkan satu patahan, masih bisa selamat walaupun hampir terkikis dan face-nya sudah hancur. Zona sudah berjalan, udah sakit dan tereliminasi untuk Red Bull Rebellion. 3 tim tersisa, di mana First Rider masih aman di satu batu besar, tapi EVOS harus terkurung di balik satu bendungan. Abu mencoba untuk masuk, terobos tapi cukup terlalu Abu. jauh. First Rider harus tereliminasi. Masih ada King Esports Almighty. Oh my god! Hasta la vista untuk King Almighty. Berhasil buya